duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hui, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Hihi. Ada satu tebak-tebakan lucu sih soal kuda, yaitu kenapa kuda delman itu selalu dipakein kacamata. Tuh coba ya, kalau kalian ke Jogja atau ke kota-kota di Jawa itu kan banyak sekali tuh kuda delman, itu selalu dipakein kacamata. Mirip kode alam, wajah Anies pucat, badannya gemetar. Ketika kuda delman berwarna coklat terang itu berontak dari kendali kusir, Anies yang berada di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, kaget bukan kepalang. Wajahnya pucat, badannya gemetar. Kode alam, rencananya, Anies bakal diarak mirip pengantin sunat di sekitar Jalan TB Simatupang, Jakarta. Lalu kembali ke gedung dakwah PKS usai deklarasi Capres PKS resmi digelar 23/2. Alhasil rencana arakan kuda delman dipersingkat. Kepanitia Anies bilang, tolong cukup, kita stop ya, ujarnya dengan muka pucat. Panik ya, ini kode alam. Sejak awal, sebenarnya Anies duduk di belakang. Tapi dia minta duduk di depan, kode alam, tepat di samping Pak Kusir yang kendalikan kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk. Mungkin dia pikir, duduk di belakang bakal hilang momen jepretan kamera. Tapi hasilnya, duk dik dak dik duk suara jantung. Yuk ngopi. Beberapa waktu yang lalu, ini ada satu peristiwa dan itu ramai di pemberitaan soal bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat, yaitu Anies Baswedan, naik delman, tetapi kudanya itu kayaknya ogah-ogahan tuh ya bawa Anies Baswedan, sampai akhirnya Anies pindah ke depan nih, deket Pak Kusir yang sedang bekerja. Ketika mau jalan, tapi kudanya malah mundur. Bicara soal Anies Baswedan yang naik delman, kudanya ogah-ogahan membawa dia nih. Ini saya jadi ingat Ketua Umum Partai Gerindra yang pada tahun 2017 yang lalu mengusung Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan jreng lolos sebagai gubernur DKI Jakarta. Atau mungkin Anies Baswedan ini harus sowan nih ke Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, untuk belajar bagaimana bisa menjinakkan kuda. Karena Prabowo ini kan dikenal sebagai tokoh politisi yang hobi bermain kuda. Bahkan beberapa politisi juga pernah diajak Prabowo ya, diundang ke tempatnya untuk naik kuda. Mbak Puan Maharani pernah naik kuda bareng Prabowo. Gibran Rakabuming Raka juga pernah naik kuda bersama Prabowo. Dan dari sekian tokoh ini sukses sih naik kuda, nggak ada yang jatuh atau kejengkang gitu. Kuda bisa digambarkan sebagai simbol kebebasan, kecerdasan, dan kekuatan. Jadi tidak heran kalau orang-orang zaman dulu itu menggunakan kuda sebagai tunggangan, sebagai alat transportasi. Raja-raja zaman dulu naiknya kuda. Panglima-panglima perang, kavaleri zaman dulu naiknya juga kuda. Termasuk Nabi Muhammad juga naiknya kuda. Jadi tidak salah ya kalau sebagian budaya masyarakat ini menjadikan kuda ini sebagai simbol kebebasan, kecerdasan, dan kekuatan. Tapi kenapa ya beberapa waktu yang lalu ketika Anies Baswedan akan mengikuti deklarasi bakal calon presiden untuk dirinya ya dari partai PKS, ini kudanya ogah-ogahan bawa Anies Baswedan.